Sahabat PGI, kita kembali bertemu dalam Suara PGI. Kali ini kita akan membicarakan tentang anak berkenaan dengan perayaan Hari Anak Nasional tahun 2022 yang jatuh tanggal 23 Juli tahun 2022. Sebagaimana sudah dicanangkan pemerintah, tema perayaan Hari Anak Nasional tahun ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, untuk membicarakan hal ini atau topik terkait dengan perayaan Hari Anak Nasional tahun 2022, sudah hadir bersama saya 3 orang narasumber perempuan ya, ini perempuan semua ya, karena isu tentang anak khususnya terkait dengan kesehatan kekerasan seksual terhadap anak itu memang lebih banyak perempuan, tapi nggak apa-apa ya, hostnya laki-laki gitu. Ya, terima kasih ada Mbak Ai Mariati Solihah, Komisioner KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat datang, terima kasih Mbak Ai. Kemudian di sampingnya ada Ibu Rida Damanik, Pelaksana Tugas Kepala Biro Perempuan dan Anak PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Dan yang sebelah kiri ini ada Adik Langgeng. Adik Langgeng ini dari Sekolah Asrama KDM, Kampus Diakonia Modern yang ada di Bekasi. Selamat datang Adik Langgeng, terima kasih sudah hadir, ibu-ibu dan adik. Nah, saya mau ke Mbak Ai dulu ya. Pemilihan tema ini itu kira-kira bagaimana menjelaskan konteksnya, kan Anak Terlindungi Indonesia Maju. Kalau lihat pemerintahan sekarang ini kan memang ada orientasi pikirannya jangka panjang ya, selalu dikaitkan dengan Indonesia Maju. Ya, tentu kalau kita mencermati Hari Anak Nasional 2022 itu tidak lepas dari 2 tahun sebelumnya kita mengalami situasi yang sangat luar biasa ya, situasi pandemi ini. Sehingga relevansi di tahun ini untuk kembali Anak Terlindungi Indonesia Maju itu satu kesatuan. Bahkan kalau kita melihat dari simbolnya itu ada anak yang mengalami disabilitas misalnya ya, kemudian juga dia memegang sama tuh, memegang merah putih, itu tandanya no one left behind. Bagaimana pemerintah hari ini memastikan seluruh anak Indonesia terlindungi dan kita semua bisa maju dalam pembangunan. Itu sebetulnya nilai prinsipil yang disuarakan di setiap Hari Anak Nasional. Ya, apalagi selama pandemi sebetulnya data mengejutkan ya, karena data kekerasan terhadap anak itu tinggi ya di 2 tahun pandemi ya, tahun 2020 dan tahun 2021. 2020 itu data pelanggaran hak anak ya kalau di KPAI. Pelanggaran hak anak itu ya. menyentuh di angka 6.500 sekian. Nah, di tahun ini itu menurun 5.900. Jadi beda tipis lah kalau dikatakan. Cuman kan kita melihatnya bukan per angka ya, tapi sebuah fluktuasinya juga tidak terlalu signifikan. Ini artinya trennya tetap meningkat dan menjadi tetap tinggi lah ya. Kita ya untuk bagaimana menekan supaya bisa lebih rendah lagi. Nah, kalau begitu fokus pemerintah ya dengan dengan tema Hari Anak tahun 2022 ini memang mau menekankan tentang perlindungan terhadap anak. Ada kaitannya nggak sih dengan hadirnya undang-undang kekerasan seksual TPKS? Ya, TPKS ya. Ya, betul sekali bahwa banyak upaya pemerintah sebetulnya yang dilakukan, terutama dalam sisi regulasi. Karena kalau hanya Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak, saya kira kita semua sudah secara spesifik ya punya undang-undang itu. Akan tetapi itu sudah lama, betul. Bentuk kejahatan seksual ini kan beragam gitu. Betul. Apalagi mungkin yang saat ini baru kita perbincangkan, ada perundungan yang ujung-ujungnya sangat tidak normal ya, berhubungan dengan binatang gitu, dan itu dilakukan oleh seorang anak sehingga dia merasa tertekan, lalu muncul depresi dan lain sebagainya sampai meregang nyawa ya. Saya pikir memang bentuk-bentuk ini yang kemudian harus diakomodasi di dalam regulasi yang baru gitu. Sehingga bentuknya, pencegahannya, kemudian penanganan, terutama aspek rehabilitasi. Jadi inilah keselarasan kita di Hari Anak ini dengan merespon situasi. Dan di Undang-Undang TPKS itu ada ya? Ada Undang-Undang TPKS bagaimana rehabilitasi ini betul-betul menjadi bagian fokus ya.
Kalau mungkin di Undang-Undang Perlindungan Anak sudah sebetulnya, tetapi kan untuk seksualitas ini beragam, muncul varian baru dan ini perlu respon. Ya tentu bukan persoalan anak ini tidak semata-mata soal kekerasan seksual ya, meskipun betul. Itu yang seringkali gampang di blow up ya, karena kan akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali yang muncul dilakukan oleh bahkan oleh para tokoh yang terpandang ya, punya posisi di masyarakat dan seterusnya. Nah, saya mau ke Mbak Rida dulu. Dalam konteks Hari Anak ini mungkin bisa dijelaskan dulu PGI melakukan apa kira-kira? Sebenarnya PGI bukan hanya tahun ini ya melakukan Hari Anak memang Nasional. ini kan rutin ya, setiap Hari Anak ini sudah setiap menjadi tahun. agenda kerja sendiri di Biro Perempuan dan Anak. Di masa pandemi memang kita melakukan by Zoom ya, kita lakukan Zoom. Nah, untuk tahun 2000, 2 tahun berturut-turut kita Zoom melibatkan anak-anak dari seluruh Indonesia yang menjadi anggota gereja PGI dan mitranya gitu. Menarik sih, bisa banyak anak dengan tema anak di rumah aja gitu kan, itu kan membuat anak-anak ya, itu gembira tahun lalu atau 2020 ya, itu temanya di rumah aja anak ya? di rumah aja. Nah, tapi 2021-2022 kan tetap anak terlindungi Indonesia Maju. Nah, PGI meresponnya cukup bagus ya, dan kita membuat beberapa rangkaian kegiatan menuju besok tuh. Kita sudah mulai dengan diskusi publik apa ya darurat kekerasan seksual pada anak di masa pandemi COVID-19. Rencananya juga kita akan kunjungan kepada Yayasan Anak Kanker Indonesia, karena mereka juga, saya kira kita semua tahu mereka anak kita, mereka juga harus butuh perhatian, mereka harus kita perlihat tumbuh kembang mereka khusus untuk kesehatannya ya. Itu cukup bagus. Lalu kita juga berencana ke Ambon ya, kita tidak bisa melupakan anak-anak kita yang ada dari Kariu, berada di sekitar Ambon, pengungsi karena konflik sosial di masyarakat. Lagi-lagi memang anak menjadi korban dari paling rentan. Nah, kita juga akan melakukan Hari Anak di sana tanggal 28 Juli ini. Jadi dalam Juli ini kita buat satu rangkaian. Nah, terakhir itu ya puncaknya itu besok kita kampanye di daerah Salemba 10. Kita mau menyampaikan kepada masyarakat, ada loh Hari Anak Nasional. Kamu harus bertanggung jawab juga untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan itu kan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi memang seperti yang disampaikan Mbak tadi, bahwa trennya memang ini sekarang tren kasus kekerasan seksual. Tapi kan kita nggak tahu di belakang kekerasan sebenarnya juga jauh lebih besar lagi. Tapi ini yang terungkap untuk saat ini. Karena memang pelakunya itu dunia lembaga pendidikan, lembaga agama, kan lagi tren itu mungkin makanya ini menjadi tren yang besar, dan kita tahu bahwa hadiah menuju Hari Anak Nasional cukup bagus ya. Ada Pepres dari Pak Presiden juga, ada juga Kepres atau Impres ya? Kepres ya? Perpres, peraturan presiden ya. Ya, peraturan presiden terkait anak ya. Saya kira kita harus apresiasi Pak Joko Widodo ya, bahwa dia juga sangat respect untuk isu-isu anak, karena memang itu menjadi agenda juga ya Mbak ya, menuju dunia layak anak 2030 seperti itu. Ya, saya kira Pak Presiden mungkin membayangkan ya, Indonesia masa depan ini kan adalah milik anak-anak ini. Anak-anak kita yang hari ini ada dan di sini. persaingan negara secara internasional juga akan sangat ditentukan oleh generasi anak-anak ini ya, gitu. Jadi saya kira itu menarik gitu. Nah, saya mau ke Langgeng ya. Langgeng sering ikut perayaan-perayaan Hari Anak? Jarang. Kalau kegiatan-kegiatan anak yang sering diikuti apa? Kayak bermain gitu. Ya, bermain itu. Kalau ya kegiatan-kegiatan anak agak keras sedikit supaya Om Agung bisa dengar tuh. Bermain. Ya. Terus kalau bermain itu bareng teman-teman. Di sekolah ya. Kan Langgeng kelas 4 ya. Kelas 4 di sekolah itu bermain dengan teman-teman itu biasanya apa yang dilakukan? Bermain itu kayak misalnya kan di asrama ya, Iya, kalau di asrama itu kalau misalnya kan kita di sekolah kan jam 8 sampai jam 3. Nah, habis itu kita lanjut
kalau misalnya main tuh kadang main-main terus main kayak tembak-tembakan, main apa MTK gitu. MTK itu apa? Kita pasti di MTK matematika. Oh, matematika. Oh, matematika. MTK. Pelajaran berarti pelajaran. Iya, ini anak-anak sekarang memang banyak singkatan. Jadi generasi singkat ini, singkat-singkat tuh. Anak-anak saya juga sambil begitu. belajar kalau begitu ya. Iya, sambil main berarti itu main sambil belajar kan gitu. Tapi habis itu ada eskul juga. Oh, Ada padat ekskul. ya. Ekskulnya itu ada taekwondo. Oh iya. Taekwondo, saya ikut taekwondo. Oh, keren. Dan besok pengen tanding. Oh, besok pada hari Anak kelas itu tandingnya di mana? Di sekolah atau di luar? Di luar. Di luar. Saya nggak tahu namanya tempat. Iya. Tapi berarti itu dalam rangka Hari Anak juga ada pertandingan anak-anak ya? Iya. Iya. Oh, Terus ada ada hoki, ada Iya. main bola. Olahraga tuh? Iya, olahraga di situ apa banyak loh olahraga dan kita bisa juga keluar. Kalau misalnya kita kan masih belajar. Kalau misal kita masih belajar itu masih di tempat KDM kita Ya, belajar. di sekolah ya, di sekolah di asrama ya. Iya. Nah, habis itu kalau misalnya udah lumayan bagus menurut gurunya kita boleh dibawa keluar kayak misalnya taekwondo. Kalau saya taekwondo itu kata sebelum saya udah lumayan bagus lah. Jadi saya udah bisa ke GBK itu belajar di GBK. Iya. Sudah ikut pertandingan-pertandingan di luar kampus ya. Iya, udah Di bisa. luar kampus KDM ini ya maksudnya. Iya, tapi waktu itu juga sempat kena COVID jadi nggak bisa tanding. Ini Tapi sudah tanding yang keberapa keluar? saya nggak ngitungin. Oh, udah Oh, sudah banyak. Sudah pernah juara nggak? Main. Udah emas. Emas. Satu. Oh, itu waktu itu di mana? Maksudnya tanding di mana? Di Gorpopi. Di Bekasi ya? Iya, di situnya saya ingat di situ lawan juga. Oh iya. Oh, keren ya, sudah pernah emas. Jadi nih. juara ya. Malah Kelas 4. lupa juga berapa banyak Berapa kali pertandingan dapat juaranya ya. yang dilakukan ya. Iya, kalau sekolah itu berapa jam sekali? Sehari itu kalau misalnya dari pagi itu kan jam 8 sampai dari jam 8 sampai jam 9 habis itu istirahat kan. Nah, habis itu baru lanjut lagi jam 1 sampai jam 3. Oh, itu ada pelajaran terus ada permainan seperti tadi ya, matematika itu. Itu pas sudah pas sudah belajar kan selesai jam 3. Iya. Nah, sisanya kegiatan kita kayak hari Senin kan ada ekskul. Iya. Jadi ada yang ikut ekskul, kalau ada yang libur bisa main bareng. Bisa main bareng. Iya. Oke. Nah, saya mau ke Mbak Ai. Mbak Ai kan sudah satu periode di KPI ya. KPAI, kok KPI ini? KPI ini Komisi Penyiaran ya, suka kurang-kurang memang. Kira-kira kalau memetakan ya, apa sebetulnya tantangan paling serius dari persoalan anak di Indonesia? Karena kekerasan terhadap anak itu jadi menu sehari-hari sebetulnya ya. Apalagi dalam masa pandemi. Malah kan katanya di masa pandemi orang banyak di rumah. Jadi malah kalau banyak di rumah itu pertengkaran suami istri jadi makin sering, lalu mungkin juga berujung kepada perilaku kekerasan terhadap anak kan gitu ya. Kita nggak tahu, tapi kira-kira di KPI itu seperti apa melihat problematika kita sekarang ini, dan apa sih tantangan paling krusial yang perlu kita sikapi atau kita terapi bersama ya, dalam rangka ya katakanlah seperti dicanangkan pemerintah itu Indonesia maju di masa depan. Kita bicara 84 juta loh, Pak Jerry. 88 juta anak Indonesia ya. Iya. Dan itu merupakan bonus demografi kita di tahun 2045. 2045 ya. Anda ini menjadi bonus kan begitu. Upaya semua sedang dilakukan. Nah, tentu KPAI melihat di 3 tahun terakhir ini angka kekerasan meningkat, kemudian upaya kita banyak kendala ya. Nah, ini mengharuskan bahwa
Indonesia Maju ini bukan hanya slogan, artinya kita recovery togetherness ini harus betul-betul menjadi inisiatif di setiap individu, di setiap komunitas, di setiap dimensi kan begitu. Kalau melihat dari sisi capaian apa saja arahan Presiden sampai 2024, setidaknya untuk isu anak ini yang pertama kita harus mampu memiliki kecakapan pengasuhan. Itu bukan hanya ibu, tetapi juga keluarga, ayah, ibu itu seluruhnya. Dan kakak adik juga sebetulnya ya. Karena kan keluarga inti dan keluarga yang lain. Jaraknya bedanya hanya orang tua ataukah keluarga kan begitu. Kita ini unit terkecil masyarakatnya kan keluarga. Sehingga ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana keluarga memiliki nilai edukasi, nilai kearifan, local wisdom di keluarga yang berbeda satu dengan yang lain. Ini kemudian harus konstruktif terhadap anak. Nah ini saya kira bagian penting teman-teman di PGI, teman-teman di berbagai keagamaan ini menjadi tantangan sekaligus kita semua ditagih gitu, para penyelenggara dari berbagai keagamaan ini untuk betul-betul memberikan value yang sebesar-besarnya pengasuhan kita itu harus lebih baik lagi kepada anak-anak. Nah yang kedua itu adalah betul tadi bagaimana kita menekan angka kekerasan. Karena di KPAI angka tertinggi dari 3 tahun terakhir ini adalah kekerasan fisik. Anak ini masih dijewer, dipukul, terutama tidak ada resiliensi terhadap konflik di dalam keluarga, maka pelarian ke anak. Sebagai objek terus ya dia. Iya, artinya kan ini terdata gitu ya, terdata di KPAI bagaimana pengaduan apalagi PJJ nggak bisa jadi guru dadakan, akhirnya gimana caranya anak nurut, nah ini bukan main-main loh, kekerasannya bukan hanya dicubit tapi pakai balok. Tapi 2020-2021 misalnya, ada nggak sih data yang menunjukkan karena tingkat kekerasan, konflik keluarga ya mungkin suami istri di masa COVID itu tinggi. Maka ada nggak itu hubungannya dengan yang tadi Mbak Ai bilang ya, memang akhirnya berkontribusi pada kekerasan. Ada, kami lakukan survei di 34 provinsi dengan hasilnya bahwa ada kontribusi pertikaian dan ketidakmampuan pengelolaan emosi orang tua itu pada kekerasan fisik anak-anak. Nah ini menunjukkan tantangan kita adalah menekan angka kekerasan itu bukan hanya keluarga tetapi juga tadi kecakapan skillnya, kecakapan pola edukasi dari pemerintah daerah gitu ya. Yang ketiga perkawinan anak. Nah ini tantangan terbesar juga. Karena apa? Di dalam konteks pandemi, kok mereka malah larinya ke perkawinan, bukan ke sekolah tinggi gitu. Miris juga sebenarnya. Ini ada apa? Apakah tidak punya biaya? Jadi tinggi juga perkawinan anak di 2 tahun belakangan ini. Betul. Dan pemicunya pandemi bisa terbayang Pak Jerry. Bagaimana kita ingin memastikan anak-anak sekolah, anak-anak naik ya dari SMP ke SMA, tapi kemudian justru yang muncul adalah permohonan dispensasi perkawinan karena berturut-turut di kita aturan perundangannya kan dinaikkan jadi 19 tahun minimal perempuan dan laki-laki ya, kalau dulu kan 16. Nah, ini data ini diperoleh melalui angka dispensasi yang dimintakan oleh keluarga, oleh orang tua dan lain sebagainya. Di sekolah ya? Iya, jadi mereka jadinya minta perkawinan gitu. Nah yang keempat itu adalah pekerja anak. Artinya anak-anak kembali ke jalan, kembali bekerja. Untuk apa? Membantu orang tua bahasanya. Tetapi kan ya orang tua juga beragam. Ada yang justru anaknya yang disuruh, anaknya yang dititipkan ke, ya mohon maaf ya kalau konteks trafficking kan dia sebagai mucikari, dia sebagai germo dan lain-lain itu terjadi. Nah pekerja anak yang dimaksud juga beragam gitu. Ada yang formal ke pabrik misalnya, ada yang non formal tentu kita bisa menyaksikan manusia silver, manusia di jalanan ya, masuk di boneka itu ya, manusia badut ya Dek ya, mungkin tahu. Itu terlihat sekali peningkatannya dari mulai tertekan angka pekerja anak ini, tapi kemudian melebar lagi. Saya kira arahan Presiden masuk ke 2024 ini bagaimana memastikan situasi ini bisa ditekan dan memunculkan kesejahteraan pada anak-anak. Bagaimana situasi dan kondisi hari ini mulai pemulihan, mulai recovery gitu ya. Lalu ekonomi menggeliat. Saya kira ini bagian tanggung jawab pemerintah daerah dan kita semua. Kalau saya melihatnya aspek pengasuhannya itu yang harus kita coba upayakan. Iya kan ada 4 tadi yang dikemukakan Mbak Ai. Yang pertama itu keluarga ya, karena banyak kekerasan itu terjadi di sana. Jadi problem keluarga ini punya implikasi terhadap anak juga. Yang kedua
apa tadi kekerasan ya, menghentikan ya, kekerasan itu, angka ya. kekerasan. Yang ketiga ini soal perkawinan anak, lalu yang keempat soal pekerja. Kalau isu pekerja sebenarnya sudah sejak lama ya, tapi saya kira tiga yang apa ini baru ya. Tapi menurut saya yang penting itu memang penekanan kepada bagaimana keluarga itu dibuat lebih harmonis, lebih rukun, dan lebih sedikit lebih sejahtera ya, karena seringkali problemnya ekonomi selalu ya. Itu makanya. Nah, kalau PGI Mbak Rida gimana melihat tantangan-tantangan tadi ya, atau mungkin juga PGI punya problem sendiri ya, atau problem spesifik, karena kita tahu ranah agama dan katakanlah gereja juga seringkali tidak menjadi ruang yang ramah bagi anak-anak untuk hadir ya dan terlindungi di sana. Iya betul. Sebenarnya kita untuk gereja sebenarnya kita kan sedang menyusun juga yang namanya gereja ramah anak. Nah itu kan sangat membantu sekali menurut saya untuk mengenalkan kepada orang tua dan gereja sendiri sebenarnya kan. Yang pertama kita sosialisasikan bahwa ada ruang spesifik, ruang khusus juga untuk anak dalam gereja itu, dan untuk langkah pertama. Tapi bagi saya melihat begini ya. Merespon yang disampaikan Mbak tadi itu kan kekerasan terhadap anak ini kan banyak sekali ragamnya gitu ya. Bahkan dulu kekerasan pekerja anak itu udah terbelakang, bahkan dianggap Indonesia tidak lagi mempekerjakan anak gitu ya. Sama dengan trafficking dulu di 2000 berapa saya lupa. Tapi akhirnya mencuat lagi ini kan kembali kepada peran keluarga sebenarnya Pak Jerry. Jadi PGI sebenarnya di masa pandemi COVID-19 ini punya khusus juga pernah bincang-bincang tentang keluarga ya, bagaimana keluarga diajarkan. Sempat bikin hotline juga. Hotline juga tentang itu, bagaimana keluarga harus mengambil alih peran-peran guru di masa PJJ menjadi peran dia gitu. Itu kan perlu dilatih karena kan ada shock juga. Mungkin kita semua merasakan bagaimana tiba-tiba jadi guru, bagaimana harus membantu mengerjakan PR, kan problema juga. Saya pikir gereja juga melihat itu sebagai masalah ya, karena dia ada di masyarakat juga, anak-anaknya di dalam. Nah, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri kan peran masyarakat termasuk gereja di dalamnya. Nah, oleh sebab itu memang PGI juga cukup strategis untuk mensosialisasikan ini kepada orang dewasa, Pak Jerry. Jadi selama ini kan saya melihat begini, hak anak itu harus disampaikan kepada orang dewasa karena dia yang memberikan. Iya kan? Orang tua yang harus kita edukasi supaya dia memberikan hak anak, melindungi anak. Nah, gereja juga mengambil bagian di situ. Itu yang penting. Jadi kita mulai dengan pemahaman gereja ramah anak ini sebenarnya Mbak, kita udah mulai dari 2017. Udah lama itu kita gerakan itu di gereja. Dulu kita bicara tentang pengarustaman hak anak. Jadi kita sebenarnya sudah ada modul pengajaran di sekolah minggu ya, kita sudah ada. Lalu panduannya kita susun bersama dengan beberapa aras gereja, dengan kementerian. Nah, harapannya sebenarnya kalau ini bisa terimplementasi dengan baik, direspon baik oleh gereja-gereja, itu kan mungkin paling tidak bisa mengurangi kekerasan verbal di dalam rumah dulu, di dalam rumah ya. Level terkecil aja misalnya kan orang tua tidak lagi melakukan kekerasan verbal. Dan orang tua sudah membuat, saya selalu bilang ini kalau ketemu webinar itu, jadikanlah anak menjadi sahabatmu. Nanti kalau anak udah menjadi sahabat orang lain, itu udah repot lah jadinya. Jadi lari keluar malah nggak mau di dalam rumah. Kalau keluarga menjadikan anaknya menjadi sahabat, itu udah salah satu poin penting untuk perlindungan terhadap anak. Mendengarkan suara anaknya, bukan mendengarkan aduan-aduan anaknya dari orang lain, tapi dia sendiri yang mendengarkan. Lagi ke Facebook iya, curhatnya. Panjang lagi nanti. Kalau di gereja ya, keterlibatan terkait dengan anak kan sudah sejak kecil. Iya, sekolah minggu. Kita punya sekolah minggu, dan sekolah minggu itu didesain betul menjadi tempat di mana anak belajar ya, belajar tentang di situ sih belajar agama sebetulnya, tapi ada juga bersosialisasi Pak Jerry. Belajar banyak hal ya, bertemu dengan teman-temannya, dan itu di hampir semua gereja kita punya gitu ya. Memang gereja mungkin lebih artinya pergulatan terkait dengan anak itu memang sudah terjadi sejak kecil, dan itu terjadi di unit-unit yang paling lokal kecil, ya. Di jemaat-jemaat lokal itu selalu ada. Nah, saya mau ke langgeng ini.
apa di sekolah senang ya? Ada enggak kesulitan? Kesulitan apa? Ya, yang ya apa aja yang di sekolah kira-kira enggak, oh ini susah, ini enggak sesuai misalnya atau apa gitu. Kesulitan dalam pelajaran. Kesulitan dalam pelajaran aja ya, tapi yang penting sekolahnya menyenangkan. Kalau kesulitan dalam pelajaran di mana ada. Sulit. Dulu kami juga mengalami itu waktu sekolah. Artinya sekolah itu bagi Langgeng menyenangkan ya. Dan menikmati sekolah ya. Itu dari sekolah di KDM ini sejak kapan? Sejak kelas berapa? Ini saya tahunya dari umur. Ya, sejak umur berapa? Kalau di KDM saya itu dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun. Udah lama ya. Jadi PAUD TK di situ juga. PAUD TK iya, karena dia nggak pakai nggak pakai, mungkin nggak ada kelas di sana ya, karena sekolah Terbuka kali. ya sekolah terbuka. Tapi ada kelas ya. Oh, ada kelas. Ada kelas. Tapi nama kelas itu ada kelas kelas KKB itu kelas kecil. Kelas kecil. Kelas biru itu kelas SD 1 sampai 3, kelas kuning kelas 1 sampai 4, kelas merah tuh SMP dan SMA. Terus ada magang. Magangnya itu kayak masak, Iya, memang. gitu. Di luar itu ya. Keterampilan. Keterampilan tuh, kalau keterampilan. Jadi suka masak juga dong, Langgeng? Ada kelasnya. Ada kelasnya. Sejak kapan itu diajarkan masak? Di kelas apa? Dari kelas. Kelas khusus ya? Dia Enggak, itu ada kalau misalnya kelas kan itu nggak ada kelas khusus, pokoknya kalau misalnya ada juga jadwal masak untuk makan. Nah terus kalau jadwal masak untuk di sekolah itu emang untuk kayak buat untuk dijual gitu. Jadi ada pemberdayaan ekonomi. Ada pemberdayaan ekonomi lah ya. Melatih anak ini berarti mandiri. Kalau Hari Anak Nasional pernah dengar ya, Langgeng ya? Ya. Itu dengar dari mana? Nah, dari kakak-kakaknya. Oh, dari kakak-kakaknya. Berarti sekolahnya sering sering bikin perayaan Hari Anak kali ya? Iya. Kayak pergi-pergi. Ya, keluar tuh maksudnya tidak mesti di dalam kampus ya, tapi dalam asrama, tapi bisa juga keluar. Nah, kalau ingat-ingat pernah ikut sebelum yang tahun ini, pernah ikut nggak sebelumnya? Pernah Perayaan Hari Jambore Anak. Sahabat Anak. Jambore Sahabat Jambore Anak. Sahabat Waktu itu bikin di mana? Waktu itu Saya nggak tahu. lupa atau Jambore Sahabat Anak itu kan berarti ada banyak orang kan? Banyak orang. Ada di luar kampus. Tidurnya di tenda atau di mana? Tidurnya di tenda, tapi gede bareng-bareng gitu. Tapi ada tendanya itu beda-beda, misalnya ada yang dari KDM, ada yang gitu-gitu. Oh iya, artinya ada tenda KDM. Iya. Ya putusan. Ada anak-anak lain juga yang terlibat. Iya, waktu itu umur berapa kok nggak ingat? Enggak. Iya. Udah lama. Sudah lama sekali. Mesti diminta bikin lagi. Gitu. Karena Langgeng sudah. Oh, besok ada Jambore. Besok ada lagi. Oh, di mana? Enggak, saya nggak ikut karena saya tanding. Iya, dia tanding. Langgeng ikut yang tanding, tapi teman-teman yang lain ikut Jambore 2 hari. Ada utusan. Karena harinya bersamaan. Iya, bersamaan. Jadi bentrokan. Nah, kalau di sekolah ya masih ada nggak hukuman-hukuman yang itu seperti tadi nih? Ada kekerasan atau apa? Kalau nggak Kalau ngerjain PR. misalnya PR-nya nggak dikerjain gitu. Jemur. Dicubit. Enggak kebanyakan main kekerasan di situ. Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Jarang, tapi nggak pernah juga sih. Nggak pernah ya. Paling kalau misalnya nggak ngerjain PR ditambahin lagi PR. Oh. Jadi tambah makin belajar. Makin belajar lagi gitu. Jadi hukuman-hukumannya Hukuman positif kayak lah ya. gitu ya yang tambah gitu. Kalau nggak disiplin suruh lari-lari misalnya ya,
supaya fisiknya jadi bagus kan apa tuh? Juga itu kalau misalnya pernah guru saya kan yang fokus belajar saya ada sama teman saya itu namanya Rizky. Nah sisa-sisanya kan kami 12 orang. Sisa-sisanya suruh jogging karena mereka nggak fokus pada disapa malah nggak dijawab. Makanya guru saya marah kenapa nggak dijawab gitu. Tapi suruh jogging. Iya, biar keluar keringatnya. Kebiasaan. Biar fokus. Iya, biar fokus. Iya. Jadi dia hukumannya positif Pak Jerry. Iya, ini jenis-jenis hukuman kan sebetulnya ya pendidikan kita di masa lalu itu hukuman terhadap pelanggaran atau tidak kerjain PR atau lakukan kejahatan gitu ya. Itu ya lebih cenderung kekerasan ya. Mungkin ya di sekolah itu kan anak-anak itu datang dari berbagai latar belakang yang berbeda ya. Seperti tadi Mbak Ai bilang ya, pendidikan di keluarganya itu akan mempengaruhi bagaimana dia bergaul di luar ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita akhiri? Mungkin Mbak Ai closing statement dan Mbak Rida. Saya mengapresiasi ya PGI memiliki serangkaian acara. Anggaplah ini memang momentum kita rayakan bersama. Karena anak ini bagian yang sangat penting. Mereka adalah aset bangsa. Bukan hanya anak saya, aset saya kan begitu ya. Sehingga saya mengapresiasi dan ini menjadi bagian kekuatan bersama di mana pertaruhan nilai dalam keluarga itu kan harus syarat dengan nilai keagamaan. Tentu nilai-nilai kedisiplinan juga sekarang mulai disiplin positif, bukan menghukum gitu ya, tapi ada konsekuensi. Gitu. Demikian juga pengasuhan itu juga dari berbagai agama. Saya kira kita sebagai masyarakat yang dibimbing ya dalam baik itu kitab suci dan sebagainya itu diperkuat untuk lebih baik lagi. Dan tentu pada aspek pelanggaran hak anak di tingkat pidana, mari kita betul-betul laporkan. Jadi jangan sampai ini aib gitu ya. Ini persoalan waduh di bilik-bilik suci ya, ada di berbagai basisnya ini kok asrama keagamaan lagi gitu. Tapi harus tetap dilaporkan. Saya kira hukum dimanapun ya harus tegak berdiri karena anak-anak kita ini hari ini mendapat kekerasan, esok lusa bisa jadi dia yang melakukan. Kalau tanpa intervensi, tanpa laporan kita semua. Spiral kekerasan itu. Betul. Jadi itu trennya, anak menjadi korban tapi kok besok jadi pelaku karena tidak ada intervensi. Oleh sebab itu pelaporan adalah ujung tombak keberhasilan kita membangun masyarakat yang ramah anak ini, bukan hanya memberikan dukungan optimal atas tumbuh kembang, atas segala macam pemenuhan hak anak, tetapi juga praktik perlindungan yang benar, baik itu aspek hukum serta recovery dan rehabilitasi. Mungkin itu, karena kita harus maju bersama, tidak boleh ada yang tertinggal. Anak-anak korban, anak siapapun harus tetap maju mencapai cita-citanya. Nah, saya ke Langgeng dulu. Langgeng cita-citanya apa? Tadi saya lupa tanya. Cita-cita saya itu jadi atlet taekwondo. Wow, jadi atlet keren taekwondo. ya. Jadi ini aja cita-citanya udah berbeda ya. Dulu jadi guru, jadi dokter. Sekarang udah atlet ya. YouTuber ada. Jadi makin atlet loh sekarang. Keren ya. Itu koki karena saya suka masak. Oh, dulu koki, suka tapi masak bisa juga Kan jadi itu koki. bukan bertentangan, Nggak bisa tuh. Bagus, keren ya. Jadi ini kan di dalam, koki kan di dalam ya. Ini, di luar atlet. taekwondo di luar. Gitu. Ya, dan koki bisa jadi profesi. Nah, Langgeng mau mengatakan apa? Ada enggak yang perlu pesan mau disampaikan apa gitu kepada anak-anak Indonesia atau kepada Presiden Jokowi atau kepada siapa saja? Pesan apa yang kira-kira perlu apa keinginan atau apa? Iya, keinginannya Langgeng ke depan gitu. Keinginan saya itu kan ibu-ibu kan kadang kalau misalnya kita ada salah anaknya jangan langsung main kekerasan, dia mau baik-baik dulu baru. Tapi jangan kalau misalnya emang susah banget jangan diapain kan, kalau anak kan keturunan dari orang tua juga. Kalau orang tuanya kayak gitu ya maklum kalau kita juga kayak gitu. Dan kalau orang tua juga
ngelakuin apa yang kita belum tahu. Nah, kita ngelakuin orang lain itu ya jangan dimarahin juga kita. Iya, iya. Anak mesti disayang ya, jangan dimarah. Marah boleh tapi jangan keras-keras. Iya. Himbauan buat kita orang Buat tua. kita ya, saya bilang kita harus bercermin sebenarnya, Mbak. Menarik. Iya, cermin. Terakhir dari PGI, Mari kita berikan yang terbaik bagi anak ya. Yang terbaik bagi anak itu apa? Penuhilah haknya, lindungilah dia dari segala bentuk kekerasan. Arahkanlah dia dampingilah dia untuk mencapai cita-citanya. Dimulai dari unit terkecil sebenarnya, dari keluarga. Kalau di keluarga dia seperti yang dikatakan adik tadi kan, apa yang dikerjakan oleh orang tua itu jadi role model ke anak. Berarti orang tua itu harus membuat yang terbaik, baru anaknya meniru seperti itu. Jadi anak terlindungi Indonesia Maju itu adalah menjadi peran dari keluarga juga. baik, terima kasih sahabat PGI, kita sudah menyelesaikan percakapan ini. Menarik karena kita bisa melihat problem-problem yang kira-kira menjadi penting untuk disikapi dan diatasi dalam memberi hak anak yang sepenuhnya gitu. Dan kita bicara juga dalam konteks masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Mbak Ai sudah hadir di tengah-tengah kesibukan. Terima kasih juga siapa kok saya lupa. Langgeng dan terima Selamat kasih Mbak tanding. Alia, gitu. Semangat ya Langgeng. Ya, Jadi koki semangat dan ya. apa tadi? Koki dan atlet. Atlet. Iya, Mudah-mudahan keren besok tuh, keren. Juara menang ya. Kita doakan Keren. pertandingan taekwondo ya. Taekwondo keren. Ya. Mudah-mudahan juara dan dapat medali emas lagi. Tapi harus diingat Iya, medali ditulis emasnya itu tuh, dapat ditulis. di mana. Ditulis biar ada Iya kan catatan. atlet begitu prestasinya dicatat di sini di sini di sini. Iya, Gitu ya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk semua dan Pak Jerry. sahabat PGI, kita bertemu kembali dalam Suara PGI berikutnya.